Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mr. Moto. Saat ini saya mau ngebahas tentang dunia laundry. Tapi yang sekarang ada di samping saya, ini kamu siapa? Saya trainer dari Mr. Moto. Oh, trainer dari Mr. Moto. Ini trainer dari Mr. Moto. Jadi kalau misalnya kalian yang udah pernah beli paket laundry di Mr. Moto atau di tukang laundry, kalian pasti akan ketemu mukanya ini nih. Betul, Mas. Nah, ini namanya Mas MH Ainun Najib atau MH Nurul Adli. MH Nurul Adli. Nah, MH ini dia tugasnya di Mr. Moto itu kalau misalnya beli paket laundrynya udah nyampe, dia yang nanti akan nge-training si owner laundry termasuk si karyawannya. Nah, kali ini saya mau ngebahas apa aja sih yang di-training sama si Mas MH kalau misalnya kalian beli paket laundry di tukang laundry atau di Mr. Moto. Gitu Mas MH ya? Iya. Oke. Kita mulai apa dulu nih? Kayaknya paket laundry dulu ya, kita mulai ya. Oh ya boleh, Mas. Nah, kalau misalnya paket laundry di tukang laundry atau di Mr. Moto itu ada beberapa kan? Ada banyak. Nah, ada apa aja? Yang sering, yang banyak biasanya paket master. Paket master yang sering dibeli. Ya, yang sering dibeli. Oke. Yang kedua itu paket minibar. Paket minibar. Dan yang terakhir itu biasanya yang lumayan juga banyak itu paket Trente, itu yang paling besar. Oh, Trente. Oke, sekarang harganya berapa? Paket master harganya berapa? Kalau master itu kisaran 40 jutaan. Master 40 juta. Kalau yang satu lagi Trente itu 88. 88. Yang paling ini yang paling banyak, tiga Yang ini. paling banyak. Yang di bawahnya 23 juta ada nggak? Ada 19 paket tol. Paket tol. Paketnya 19 juta. Di bawahnya lagi ada nggak? Ada Versa. Ada. Ada Guys. Paket laundry 13 juta. 13 juta. 13 juta. Dapatnya apaan aja 13 juta? Itu tuh kayak sebentar. 13 juta tuh kayak orang beli motor. Iya kan? Seharga motor. Kira-kira motor Mio kali ya? Ya, motor Mio, motor. Iya, pokoknya harganya sekitar 13 juta. Itu dapatnya apa aja kalau misalnya beli paket laundry? Pertama dia dapat setrika boiler. Oke. Terus dapat mesin pengering konversi. Oke. Terus dia tapi udah itu aja sih kalau mesin-mesinnya. Oh, Sama setrika oke. listrik lah gitu-gitu. Setrika Pengeringnya apa? konversi ya. Oh, pengeringan konversi, bukan yang build up. Bukan yang build up. Ya nggak mungkin lah ya harga 13 juta. Pakai yang build up. 13 juta kalian bukan cuman ngebawa motor keliling-keliling, tapi 13 juta bisa digandain lagi. Mungkin bisa dapat 2 motor atau 3 motor untuk di beberapa tahun ke depan. Kalau motor kan nilai investasinya tuh nyusut. Betul. Kalian beli motor, investasinya tuh akan turun di beberapa tahun kemudian. Kalian jual lagi, harganya udah pasti bakalan jatuh setengahnya atau mungkin ya kan. Betul. Pasti bakalan Satu tahun sudah 50% biasanya. Udah 50% biasanya. Nah, kalau paket laundry, kalian buka laundry, habis itu harganya ya nggak mungkin paketan laundry dijual lagi kan. Itu nggak mungkin. Yang jelas bagaimana caranya si paket yang udah kita beli ini Diputar untuk itu usaha. diputar lagi, ya udah usaha, diputar bagaimana caranya supaya berlipat ganda. Nah, tugasnya si Mr. Moto kalau kalian beli paket laundry di sini, tugasnya kita tuh kayak ngedampingin, bener nggak sih? Jadi awal training, lalu kemudian mereka kalau mau konsultasi seputar dunia laundry, bagaimana sih kalau misalnya mau promo, itu kita itu kita layani. Dilayani. Konsultasi itu kan kalau kita seumur hidup ya, maksudnya selama laundrynya masih berjalan, terus konsultasi dan Mr. Motonya masih ada, itu boleh terus konsultasi ke kita. Bahkan biasanya saya sama klien-klien kita gede banget. Oke, lanjut. Sama klien-klien kita itu bahkan telepon-teleponan, terus WA itu bahkan sampai malam masih dilayani kadang. Oh, sering ya? Oh, sering. Mas Emma sering ngelayanin sampai malam gitu? Sering ngelayanin mereka telepon masalah konsultasi bagaimana sih ini terutama progres bisnisnya ini bagus apa enggak. Terus kalau misalnya nanti ternyata progresnya kurang bagus, strategi apa yang harus dijalankan. Yang jelas kalau misalnya si paketnya ini dia udah beli paket, nggak boleh lagi tutup.
ibarat kata kalau Iya. misalnya dia udah jadi partner kita nih, Iya. jangan sampai tutup deh. Ayo kita jadi partner laundry. Kalian butuh strategi apa nih buat Betul. gitu ya? Iya, Kira-kira betul. kayak gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kita usahakan, kita juga pengen klien-klien kita yang ngambil paket di kita itu sukses juga. Oh. Jadi jangan sampai kita cuman ngejual barang tapi ya dia ternyata dalam bisnisnya nggak progres. Kasihan juga kita sebagai orang yang menjual barang gitu, kita juga pengen mereka juga kayak sama-sama bareng kita sukses gitu. kayak ini dong, kayak motonya. Iya. Apa? Success step start here. Iya. Oke, tadi udah cerita paket-paketnya apaan aja. Lalu kemudian kenapa nih? Aku mau tanya, kenapa paket master atau yang di atas master itu paling banyak dibeli? Kenapa? Karena paket master Taruh, itu taruh. standar Sebelum ya. dijelasin harganya berapa? 40 jutaan. Paket master 40 juta, tapi banyak yang beli. Iya, banyak yang beli itu. Kenapa? Karena pertama kalau klien datang ke kita, biasanya mereka itu kan nggak tahu ya sebenarnya target mereka untuk bisnisnya itu apa. Jadi target apa biasanya kalau klien datang ke saya itu, maka saya akan menyarankan paket master karena dia standar untuk laundrynya. Oke. Standar laundry Oke, dia oke. bisa menerima banyak order, terutama untuk order yang sifatnya itu seperti bed cover, terus baju-baju yang ibaratnya berat kayak jaket-jaket, itu cocok di paket master dibanding paket-paket yang ada di bawahnya. Oke. Mereka bisa standarnya lah, sudah standar paling minimal sebenarnya untuk bisnis laundry itu di paket master. Kelebihannya di paket master itu apa? Kelebihannya pertama, mesinnya itu kan sudah build up, mesin pengering. Oh, ada Ya, mesin build up-nya. Oke. Jadi itu kan sudah standar pabrik mesin pengeringnya itu tidak conversion ya, memang standar pabriknya, sehingga ketika penggunaan pun dia memang diperuntukkan untuk industri laundry. Nah, udah cocok kalau mau buka usaha laundry yang sifatnya mulai ke advance ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya, tapi saya baca kan di katalog itu ada aplikasinya. Oh ya, memang ada Bener aplikasinya, kan? betul. Nah, itu mungkin jadi kelebihan. Salah satu kelebihan apalagi untuk owner-owner yang memang berencana bisnis laundrynya itu autopilot, dan kedua dia pengen memang untuk buka banyak cabang, Harus pakai aplikasi. harus pakai aplikasi. Cuman ada di master ke atas. Hanya ada di 40 master juta ke atas. 40 juta ke atas. Oke, jadi ini ada orang yang mau udah beli paket laundry, terus kemudian si Mas MH dia nge-training si owner dan juga pegawainya. Nah, dia beli paket apa kemarin? Paket master itu. Paket master ya, yang kamu training. Oke, kita lihat videonya sebentar. Oke, ini mesin yang didapat. Ya, itu mesin cuci 7, terus ini dapat mesin top loading. Top loading ya, harus ada mesin top loading ya. Top loading itu kita sarankan karena secara kebersihan, terus untuk pakaian-pakaian yang besar pencucian di top loading biasanya kita. Oh, lebih bersih Lebih ya, bersih, lebih bersih. Oke, nah Ini adalah mesin pengering build up-nya. nah, Nah, kalau ini standar instalasi kita biasanya. oh, ada instalasinya. Ya, gratis dari kita. Oke. Untuk instalasi jasanya ya, jasa instalasinya. Jadi semua paket laundry yang dibeli itu sudah termasuk instalasi. Jasanya, Jasa instalasi. Tapi basic ya. Iya, basic. Oke. Nah, ini lagi ngejelasin. Ya, ini jelasin kita training mulai dari awal bagaimana cara untuk masuk ketika order masuk Pakaian datang ya. datang pertama, terus Penggunaan aplikasi. penggunaan aplikasinya apa saja yang harus dimasukkan, bagaimana masukkan aplikasi. Oke, berarti bukan cuman alat-alatnya, tapi si aplikasi juga dikasih tahu Dikasih tahu kayak bagaimana dari inputnya. awal. Di aplikasi itu kan biasanya kan ada 3 penginputan kita. Oke, yang pertama penginputan ketika pakaian masuk gitu. Oke. Yang kedua penginputan ketika penyelesaian order, pakaian sudah selesai dimasukkan ke dalam rak. Yang ketiga adalah penginputan pengambilan ketika customer ngambil pakaian. Oke. Jadi 3 penginputan itu kalau rapih maka akan berimbas pada pencatatan keuangan dan juga owner mudah untuk melihat bagaimana progres bisnisnya gitu. Oke. Nah, ini yang udah terinput ya. Ya. Dia keluar di print Bluetooth. Betul, nanti keluar di print Bluetooth, nanti itu jadi 1 lembar untuk customer, 1 lembar untuk sebagai tanda produksi kita. Itu ditempelin di keranjang berarti kalau udah gitu. Ya, ditempelin di keranjang karena sebagai tanda supaya tidak tercampur dengan customer lain. Oke.
Nah, ini kan sebenarnya mesin cuci front loading ini kan penggunaannya kan basic. Kenapa harus di training gitu? Apa yang menjadi fokusnya apa di sini? Pertama, ini kan mesin cucinya nggak semua orang di rumah punya. Oke. Bisa jadi kan yang owner belum pernah pakai mesin cuci ini. Oke. Jadi itu. Yang kedua adalah takaran deterjen. Nggak semuanya Nggak kan semuanya sama. Apalagi deterjen laundry itu cenderung berbeda kan dengan deterjen yang dijual di warung-warung. Jadi ukuran milinya tentu berbeda. Oh. Dan terus ini kan mesinnya kan sifatnya kan kalau mesin cuci ini kan rumahan juga. Harus ada batasan ordernya. Pemakaiannya juga iya. nggak bisa langsung banyak gitu ya. Terus menerus nggak bisa, pasti nanti kita terangkan supaya mesinnya juga awet. Oke. Jadi perawatannya juga tetap harus dijaga ketika pakai si mesin cuci. Jadi mesin cucinya bagaimana supaya nggak cepat rusak lah, kita ajarkan juga bagaimana perawatan. Nah, kalau kayak chemical itu yang tadi masukin deterjen, terus softener, apa segala macam, itu juga nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, bukan, terutama kalau tipsnya disarankan untuk tidak memakai deterjen yang kadar busanya tinggi. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Malah justru nggak boleh? Nggak boleh. Kan kita kalau di rumah biasanya pakai yang busanya tinggi, yang busanya bersih, banyak. Nggak. Jadi kalau beli deterjen tuh, Mas, yang busanya banyak, itu nggak boleh? Nggak boleh, kalau yang otomatis begini nggak boleh. Nah, kalau yang manual ini nih, kalau yang itu boleh, masih boleh. Masih boleh. Oke. Kelebihannya apa nih kalau misalnya yang top loading ini? Yang top loading ini dibanding sama yang front loading adalah dia itu secara kebersihan lebih bersih karena dia terendam sempurna, tidak seperti yang maksudnya airnya itu lebih penuh, banyak. Iya. Pakaiannya udah terendam sampai air. Okay. Beda dengan yang otomatis yang front loading tadi. Beda. Airnya dikit. Airnya sangat sedikit. Oke. Nah, terus kalau misalnya udah dicuci ini masuk ke pengering. Oh, spin dulu sebelum pengering ya. Oh, di spin itu dulu ya. Nah, tapi kalau yang dari mesin cuci front loading kan nggak perlu, dia sudah spinnya sudah sekalian otomatis. Jadi langsung masuk ke pengering ini. Apa speed pin ya? Nah, kalau dari Mr. Moto sama tukang laundry biasanya selain speed pin apa? Mytech biasanya kita. Mytech ya? Iya. Biasanya hanya dua itu sih. Pilihannya kenapa harus speed pin atau Mytech? Apa karena ada after salesnya yang bagus atau apa? Sejauh ini sih untuk Speed Queen dan Mytech secara penggunaan oleh owner dan klien yang ngambil paket di kita ya cukup awet sih, dan juga untuk iniannya tidak sulit. Lebih simpel. Ya, untuk juga layanan after salesnya juga nggak sulit. Oke. Terus ini awet nggak sih? Biasanya kalau Speed Queen gini kan mahal banget nih. Awet sejauh ini sih awet sih, belum ada kendala yang 2 tahun ke bawah itu sudah rusak, belum ada. Berarti emang awet ya. Oke, ini abis kamu nge-training si pengering itu, nih kamu nge-training apa nih? Itu penggunaan setrika uap. Jadi orang make setrika uap tuh juga kan emang belum banyak yang ngerti. Iya, belum banyak yang paham. Kayak cenderung awalnya pemula semua. Kayak kamu datengin ini nih. Ini tuh mereka belum tahu semua. Sehingga harus diajarkan mulai dari awal. Bahkan ketika saya pulang pun mereka masih bertanya-tanya. Kemarin nih yang kamu cerita ini nih, yang satu orang pegawainya ini takut kan sama gas-gas itu kan. Gimana tuh akhirnya? Ya harus dibiasakan. Nanti masa harus trainernya untuk pasang gas. Jadi harus kita biasakan mereka ya harus bisa pasang gas. Nggak boleh ibaratnya mereka nggak berani ya. Kalau dalam bisnis laundry ya itu kan bagian dari produksi ya. Jadi emang tetap harus diajarkan bagaimana cara masang gasnya pun saya harus ajarkan gitu. Macam-macam ya. Iya. Kayak misalnya karyawan laundry itu, jadi kalau misalnya dia yang ini kan kamu cerita ini sama sekali dia belum pernah pakai setrika uap kan. Belum pernah. Tapi pas kamu training dia bisa tuh. Bisa. Bahkan kalau cenderung kan anak-anak terutama milenial itu kan malah mereka itu nggak pernah nyuci, nggak pernah nyetrika sama sekali di rumah. Tapi dia jadi pegawai laundry. Nah, itu jadi pegawai laundry. Itu kan lebih sulit ya. Dibanding kamu ngajarin TikTok ya. Dibanding mereka yang mungkin di rumahnya sudah rajin pernah nyuci atau nyetrika, mungkin hanya tinggal bagaimana penggunaannya berbeda aja. Gitu. Nah, setelah training setrika uap, terus kamu sampai nge-training packing ya. Sampai packingnya kamu sampai training. Packingnya kita training. Kenapa harus di training packing itu? Pertama kalau untuk packing itu kan sebenarnya kan kalau packing banyak orang yang sudah bisa sih.
Oke. Karena dia cenderung sama seperti kayak bingkis kado, Bungkus ya. kado. Iya, membungkus kado cenderung bisa, tapi ada beberapa yang nggak bisa. Tapi karena itu bagian dari training ya harus diajarkan juga bagaimana caranya. Oke. Yang paling penting ya cuman teknik aja sih. Teknik supaya kalau misalnya si orang yang punya laundryan datang, kita kasih juga lebih enak melihatnya. Ya. Tampilannya betul. lebih bagus. Terus kalau misalnya kita lihat di YouTube kan banyak packingan pakaian laundry kotak. Ya. Biasa kayak gitu terus padet banget gitu. Orang juga Ya, bingung betul. gimana cara ngelipatnya. Oh, berarti kamu sampai selesai ya? Sampai selesai, Sampai si pakaian ini balik lagi ke customernya. customer. Oke, ini karena baru jadi belum ada customer nih. Cuma nyoba ya. Iya, itu cuman coba karena kan belum opening juga waktu itu dia. Oke, ini terakhir nih. Kamu apa aja yang kamu training kalau orang beli paket laundry di Mr. Moto apa tukang laundry gitu? Kamu apa aja yang kamu training? Ya, pertama penggunaan mesin cuci. Oke. Yang kedua penggunaan mesin pengering. Oke. Yang ketiga penggunaan setrika uap. Oke. Yang keempat kalau ada aplikasi. Aplikasi laundry ya? Aplikasi laundry. Untuk Baik operasionalnya ya? Ya, baik untuk operasional, kasir, Oke. maupun untuk ownernya. Ownernya juga ada? Ya, ada. Khusus. Karena dia dipisahkan aplikasi itu. Apa sih nama aplikasinya? Aplikasinya namanya kalau yang kita pakai sih untuk saat ini SmartLink. SmartLink ya? Oke, itu gampang makanya. Oke, nanti kapan-kapan kita Boleh. kita bahas Tentang SmartLink. SmartLink ya. Jadi nanti kita cari tahu gimana sih SmartLink itu bekerja operasional untuk si laundry gitu. Betul. Tapi kapan-kapan aja, jangan sekarang gitu. Sekarang Nanti keluar semua ilmunya. Oke, jadi cuman sekitar ada 5 ya. Kayak chemical gitu kamu ajarin juga? Kalau itu biasanya saya kasih tahu, cuman kan cenderung owner itu lupaan. Kalau udah kita bicarain ini gunanya begini, jadi kita nanti di akhir training ada modul. Modul training. Jadi di sana ada juga cara penggunaan chemical. Udah ada. Sudah tersedia. Jadi tinggal baca aja. Oke, jadi kalau misalnya beli paket laundry tadi apa yang udah disebutin sama Mas MH, dapatnya trainingnya itu apa aja tadi udah disebutin. Kalau kalian tahu-tahu nonton udah di akhir, kalian balik lagi ke awal video tadi, kamu akan tahu apa aja yang udah di training Mas MH ketika orang-orang beli paket laundry di Mr. Moto atau tukang laundry. Tapi menurut saya kayaknya nggak semua tempat penjualan paket laundry itu melakukan seperti yang dilakukan Mas MH atau Mr. Moto tukang laundry, karena kita gratis training sama gratis instalasi air yang basic, sama full gratis konsultasi seumur hidup selama Mr. Moto tukang laundry masih dan ada. laundry ownernya masih ada. Kita akan tungguin siapa yang beli paket laundry, itu pasti akan ketemu dia. Oke? Jangan lupa untuk subscribe channel Mr. Moto, tinggalkan komen. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya karena kalian akan tahu lebih banyak seputar dunia laundry. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lihat bocor nggak apa-apa ya? Loh, Nggak apa-apa kalau mau bocor nggak apa-apa. masuk ya toh? Kelihatan di ujung sama Mas Emma. Mas Emma ini sebagai apa di Mr. Moto? Kayak Lubet masuk suara. Mas biasa. Nggak oke. Soalnya dia bengong apa lo? Kayak orang Serang diwawancarain. Ini Mas Ewa, ini Mas MH. Mas MH. Nggak mulai-mulai entar.